Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan dalam inti dan titik nilai dari pembahasan yang 7 tahap itu disimpulkan pada nilai kebaikannya ada 4 hal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, dan yang keempat takut. Jelas bagi kita beramal tanpa ilmu ini ya rusak dan tidak bernilai, apalagi ya ilmu merupakan dasar dari apa yang kita perbuat. Kita nggak mungkin beramal sembarangan aja membabi buta. Yang penting saya bikin, dasarnya mana? Nggak ada. Ya, contohnya siapa? Nggak ada. Ya, dari mana ini? Nggak tahu. Ini repot. Ya, tidak begitu beramal. Jadi beramal itu tentu kita tahu ya ilmunya apa. Itulah dasar-dasar landasan kita berbuat. Makanya kita berbuat berdasarkan Quran dan hadis. Itu jelas yang harus dipahami. Nah, tentu kalau sudah begitu jalan kita nampak dan kita tidak menjadi orang yang buta. Ya, ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, tentu kalaupun tahu tak diamalkan, ini juga rugi. Karena penilaiannya di situ. Ya, tak mungkin kita itu tahu tapi tak kita buat. Makanya kadang-kadang nggak usah jauh, apalagi seperti ilmu agama yang kita pahami ini jauh lebih penting. Yang umum aja pun kalau orang selesai wisuda nggak usah jauh lah, walaupun tidak pada jurusan ilmunya. Ya orang meremehkan, kamu semalam baru wisuda ya? Iya. Udah ada kerja belum? Inilah nggak tahu ini. Mau kerja apa? Suka hatilah, yang penting kerja. Nah paling tidak kan itu pun udah bagus juga dia kan. Ya. Tapi kalau udah nganggur setahun, percuma aja tuh sarjana kata orang. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau nggak ada? Nah itu satu hal yang simple, sepele. Tapi ada tuntutan orang ketika kita punya ilmu seakan-akan kita mutlak. Nah, apalagi kita bilang agama yang sangat penting untuk kehidupan kita ke depannya. Kehidupan sesudah mati. Itu jelas nggak bisa dipungkiri, makanya amal. Jadi ilmu harus diiringi dengan amal, itu nggak bisa tidak. Itu tuntutan wajibnya. Ya, maka itu ya kita pun tahu ya banyak hal, mayat diiringi 3, keluarga, harta, amal, yang pulang 2. Keluarga dan harta, yang tinggal amal. Amal itu pun tengok juga amal yang mana. Ya tentu kalau sudah punya ilmu, ya amal yang baiklah yang menjadi satu nilai. Nah, beramal kita. Nah, ketika kita beramal itu juga ya harus ada yang ketiga. Agar amal itu berterima, maka harus ada keikhlasan. Nah, ini kan jelas bagi kita, ini rentetannya nggak bisa dipungkiri ini. Apapun kajian yang kita lakukan di dalam kita beragama ini, dengan ilmu kita tahu apa yang mau kita perbuat, dengan amal jelas pelaksanaan daripada ilmu tersebut. Nah tentunya
ada hal yang perlu agar tidak rugi amal kita sia-sia, itulah perlunya keikhlasan. Jaga dia, artinya apa? Upayakan semaksimal mungkin untuk ikhlas. Apalagi kita tahu, dia sudah pernah kita kaji ya, ikhlas itu secara rinci dulu ya, pengertiannya ya, kemudian caranya, kemudian dikaitkan lagi dengan tanda-tandanya, sudah pernah kita bahas. Bahkan lawannya ria pun kita sudah bahas, keburukannya itu ada sampai 4 keburukannya, itu sudah kita kaji. Nah, sehingga kita tahu persis ya. Nah, sekarang amal kita tuh kita upayakan lurus, ikhlas dia. Nah, kalaupun ikhlas ini perlu dijaga lagi dengan apa? Takut. Karena titik akhir yang menerima dan menolak itu Allah. Itu permasalahannya. Ya, makanya tidak ada alasan bagi kita jangan terlalu pede. Ya, kita terlalu pede sekali. Saya sudah bikin ya, sudah betul-betul sudah begini. Tunggu dulu, kadang-kadang bisa jadi ya yang kita bikin itu terselip hal-hal. Makanya pada titik akhirat itu kan jelas sampai di langit itu sampai 7 tahap itu ya. Ya, naik amalnya apa buruk, banting. Naik lagi amalnya baik tidak karena Allah, banting. Naik lagi ada kesombongan, banting. Sampai terakhir lewat amal tuh sampai ke langit ke-7. Tapi begitu di hadapan Allah disuruh banting lagi amal itu. Malaikat menyatakan, ya Allah kan baik semua, tidak ada yang kami lihat itu hal-hal yang buruk di dalam hatinya. Ya, kalian tidak tahu, aku yang tahu ada ria di dalam hatinya itu. Nah, ini kan artinya sama kita ada kekhawatiran. Artinya bukan khawatir ini bikin kita pesimis ya. Kalau gininya berat kali, ngapainlah beramal, bukan itu, tapi menjaga kehati-hatian, itu maksudnya. Jadi rasa takut di sini adalah untuk menjaga amal kita. Ya, enggak usah jauh lah. Kadang-kadang kita nih urusan dunia aja rasa takut kita pun, cobalah kita lihat. Orang bank itu kan kalau pagi-pagi kerja nyiapin semua, baru datanglah yang bawa uang. Coba lihat mobilnya, kurang apa lagi mobil orang bawa uang, orang bank bawa uang itu kan. Tapi kurang juga dibawa polisi lagi. Polisi pun kurang juga bawa senjata. Nah, itu kan artinya apa? Apa dia kita bilang tidak terasa aman dengan mobilnya itu? Insya Allah aman, bukan tidak. Apalagi di box lagi, kita bilang boxnya itu lagi kodenya dia yang tahu, yang lain nggak tahu. Nah, bikin mobil yang betul-betul tertutup, dilapis lagi mobil itu, kurang lagi ada polisi lagi. Polisi itu pun nggak cuma bawa pentungan, tapi bawa senjata stand gun itu yang panjang, laras panjang itu. Coba kenapa? Nah, artinya menjaga uang itu. Nah, jadi kalau uang aja sampai begitulah dijaga, apalagi amal kita. Ya, kita nggak perlu polisi memang, yang perlu hati kita itu. Ya, makanya dulu pun sudah saya sampaikan dalam kajian mutiara-mutiara ya, pada kajian umum itu kan ada 4 hal rasa takut dalam beramal baik. Pertama apa? Takut tidak diterima oleh Allah. Itu yang menjadi problem. Makanya setiap kita beramal, kita minta, ya Allah terimalah ya Allah. Ada rasa takut kita itu ya. Kita jangan pede kali ya, saya setiap sholat udah yakin saya pasti diterima Allah, nggak mungkin nggak. Jangan pede kali lah. Nabi Ibrahim aja pun jelas, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismaila Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Ibrahim mendirikan bangunan Ka'bah sebagai Baitullah bersama Ismail. Begitu selesai, apa dia bilang? Rabbana taqabbal minna. Tuhan terimalah. Dia aja minta diterima. Kurang apa Nabi Ibrahim? Kurang apa dekatnya? Jangankan bangun Ka'bah, anak pun disembelih atas permintaan Allah. Kurang apa lagi Ibrahim itu? Ya, ikhlasnya itu, hanif, bersihnya sebagai seorang rasul dalam menjalankan perintah Allah, tapi masih minta.
Bahkan di surat Ibrahim 40 pun doanya kan jelas, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dia berdoa, padahal doanya itu makbul, tapi tetap kan itu, Tuhan jadikan aku orang yang mendirikan solat, begitu juga anak keturunanku, wahai Tuhanku terimalah doaku. Cobalah ya. Jadi Ibrahim aja ada kekhawatirannya, kita bilang ini sebagai contoh. Maka itu sebenarnya bagi kita ya, pada dasarnya 4 hal ini setiap kita berbuat, mari tahu kita sholat kita kerjakan, sudah mari kita ikhlaskan. Selesai itu apa? Ada rasa takut kita, ya Allah janganlah enggak kau terima, ya Allah terimalah ya. Kalau kau terima, apalah yang akan kubawa di hadapanmu. Kalau kau tak terima, ya Allah sia-sialah umurku ini, ya Allah yang terus berjalan. Kalau kau tidak terima, ya Allah bagaimana nasibku di hadapanmu nanti. Coba itu dimunajatkan terus, menangis gitu tuh ya, bukan tidak ya, berharap sekecil apapun. Kalau sekecil apapun bisa selamat, sebesar apapun bisa menolong, tetap kita akan jaga amal itu ya. Ini kalau kita lihat, makanya kalau urusan jaga menjaga ini sebetulnya naluri kita tuh kuat ya. Makanya juga nggak usah heran rasanya tak layak kita mencontohkan kepada yang lebih rendah. Tadi saja jelas ya, orang bank saja pun ya mengantar uang ke unit-unitnya itu pakai polisi, pakai mobil. Ayam panas pun ya, di bawah sayapnya tuh anaknya letaknya. Ada elang, dia rela mati demi menyelamatkan anaknya. Jaga. Jadi naluri menjaga itu sangat kuat dalam diri kita. Makanya tidak ada alasan kita memang harus menjaga amal kita ini dengan 4 hal tadi. Apapun yang kita tahu, pertama beramal didasarkan ilmu, yang kedua kita laksanakan apa yang kita tahu, yang ketiga ikhlaslah dalam berbuat tersebut, yang keempat ya ada rasa takut kita untuk tidak berterimanya amal kita. Saya kira itu saja, demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi